Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mario Mutaharafi dari program studi akuntansi keuangan Prodik. Kali ini saya akan membahas tentang bab 6, yaitu tanggung jawab dan tujuan audit. Pertama itu ada tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen merupakan tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Berada di pundak itu semua berada di pundak pihak manajemen, bukannya pihaknya auditor. Nah, tanggung jawab auditor. Nah, dalam standar auditing AICPA menyatakan tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk: pertama, memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang berkaitan, semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja laporan keuangan yang berlaku. Dan kedua, melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor. Nah, tanggung jawab auditor juga itu bahkan tanggung jawab salah saji yang material versus tidak material, kepastian yang layak, kekeliruan versus kecurangan, skeptisisme profesional, kecurangan yang berasal dari laporan keuangan yang curang versus misappropriation aset, mempertimbangkan UU dan regulasi. Nah, pertama, salah saji yang material versus tidak material. Salah saji umumnya dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan kemungkinan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Nah, yang kedua itu ada kepastian yang layak. Kepastian atau assurance merupakan ukuran tingkat kepastian yang diperoleh auditor pada saat menyelesaikan audit. Nah, selanjutnya itu kekeliruan versus kecurangan. SAS 9 membedakan antara dua jenis salah saji, kekeliruan, error, dan kecurangan, fraud. Dua jenis salah saji ini dapat material maupun tidak material. Kekeliruan itu sendiri yang merupakan salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, sementara kecurangan adalah salah saji yang disengaja. Nah, dua contoh kekeliruan antara lain kesalahan perhitungan harga dikalikan dengan kuantitas pada faktur penjualan, dan salah melihat bahan baku yang lama dalam menentukan nilai persediaan dengan metode yang terendah antara harga perolehan atau harga pasar. Nah, untuk kecurangan dapat dibedakan antara misappropriasi aset yang seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau kecurangan karyawan, serta pelaporan keuangan yang curang. Selanjutnya itu ada skeptisme profesional, yaitu standar auditing mensyaratkan bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi baik kekeliruan maupun kecurangan yang material dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu ada kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang versus misappropriation asset. Laporan keuangan yang curang dan misappropriasi aset berpotensi merugikan para pemakai laporan keuangan. Tetapi ada perbedaan penting di antara keduanya. Laporan keuangan yang curang akan merugikan para pemakai karena menyediakan informasi laporan keuangan yang tidak benar untuk membuat keputusan. Apabila aset disalahgunakan atau dimisappropriasi, para pemegang saham, kreditor, serta pihak lainnya akan dirugikan karena aset tersebut tidak lagi menjadi pemiliknya yang sah.
Selanjutnya ada mempertimbangkan undang-undang dan regulasi. Dalam memperoleh keyakinan yang layak, laporan keuangan telah bebas dari salah saja material, auditor mempertimbangkan kerangka kerja hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan klien. Sebagai contoh, ketika mengaudit laporan keuangan bank, auditor harus mempertimbangkan persyaratan dari regulator perbankan seperti FDIC, Federal Reserve, atau Komisi Perbankan Negara bagian kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saja material akibat kegagalan mematuhi undang-undang. Regulasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti banyaknya UU dan regulasi yang terutama terkait dengan aspek operasi bisnis, dan biasanya tidak mempengaruhi laporan keuangan. Baru ada yang ketidakpatuhan, adanya dua tindakan merupakan ketidakpatuhan yang akan ditentukan oleh hukum seperti oleh pengadilan. Nah, UU dan regulasi memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan juga, dan ada juga yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Ya, selanjutnya itu ada asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. AICPA mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori. Pertama, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa terdiri dari keterjadian, kelengkapan, klasifikasi, dan cut-off. Asersi keterjadian itu merupakan bersangkutan dengan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi dalam periode akuntansi itu. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa transaksi penjualan yang dicatat merupakan pertukaran barang atau jasa yang benar-benar terjadi. Asersi kelengkapan menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan sudah dimasukkan seluruhnya. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa semua penjualan barang dan jasa telah dicatat dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Asersi keakuratan menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Asersi cut-off menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada periode akuntansi yang benar. Asersi klasifikasi menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada akun yang tepat. Selanjutnya, asersi tentang akun saldo. Itu terdiri dari eksistensi, kelengkapan, penilaian atau alokasi, hak dan kewajiban. Yang pertama itu eksistensi. Asersi eksistensi ini bersangkutan dengan apakah aktiva, kewajiban, dan kepentingan entitas yang dicantumkan dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Sedangkan asersi kelengkapan, asersi ini menyatakan apakah semua akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan pada kenyataan sudah dicantumkan. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa wesel bayar di neraca mencakup semua kewajiban entitas seperti itu. Ketiga, ada penilaian atau alokasi. Asersi ini berkaitan dengan apakah akun aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, termasuk setiap penyesuaian dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, termasuk setiap penyesuaian mencerminkan jumlah aset pada nilai realisasi bersih. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Asersi ini membahas tentang apakah aset merupakan hak entitas dan apakah kewajiban merupakan kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Itu terdiri dari keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan, keakuratan dan penilaian, klasifikasi dan dapat dipahami. Yang pertama itu keterjadian serta hak dan kewajiban. Asersi ini menyatakan apakah peristiwa-peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dalam dan merupakan hak serta kewajiban entitas. Kalau kelengkapan itu
Ini bersangkutan dengan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dicantumkan dalam laporan keuangan. Nah, kalau keakuratan dan penilaian itu asersi yang bersangkutan dengan apakah informasi keuangan diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Klasifikasi dan dapat dipahami berkaitan dengan apakah jumlah telah diklasifikasi secara tepat dalam laporan keuangan dan catatan kaki, serta apakah uraian saldo dan pengungkapan yang bertalian dapat dipahami. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa klasifikasi persediaan sebagai barang jadi, barang dalam proses, bahan baku sudah tepat, dan pengungkapan metode yang digunakan untuk menilai persediaan dapat dipahami. Selanjutnya ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Itu terdiri dari keterjadian transaksi yang dicatat memang ada, transaksi yang terjadi telah dicatat, keakuratan transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar, posting dan ikhtisar transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar, klasifikasi transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasi secara tepat, penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Oke, yang pertama, keterjadian transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat memang benar-benar terjadi. Selanjutnya, kelengkapan transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatatkan. Keakuratan transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Posting dan ikhtisar transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke buku besar pembantu dan ke buku besar. Selanjutnya ada klasifikasi transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasi secara tepat. Tujuan ini menyatakan apakah transaksi telah dimasukkan ke dalam akun yang tepat dan merupakan padanan auditor atas asersi klasifikasi manajemen untuk kelas transaksi. Selanjutnya ada penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asersi cut-off manajemen. Nah, sehingga kesalahan penetapan waktu terjadi jika suatu transaksi tidak dicatat pada hari terjadinya. Sebagai contoh, transaksi penjualan harus dicatat pada tanggal pengiriman barang. Selanjutnya ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi. Sesudah tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi ditentukan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi untuk setiap kelas transaksi yang material dapat dikembangkan. Kalau transaksi semacam itu umumnya mencakup penjualan, penerimaan kas, akuisisi barang dan jasa, penggajian dan sebagainya. Setidaknya satu tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi harus disertakan pada setiap tujuan audit. Umum yang berkaitan dengan transaksi, kecuali auditor yakin bahwa tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi tidak relevan atau tidak penting dalam situasi tersebut. Ya, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo itu ada dua, tujuan audit umum, tujuan audit khusus. Nah, tujuan audit umum berkaitan dengan saldo itu pertama terdiri dari eksistensi jumlah yang tercantum memang ada. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Sebagai contoh, pencantuman piutang usaha pelanggan dalam neraca saldo piutang. Yang kedua itu ada kelengkapan jumlah yang ada telah dicantumkan. Nah, ini artinya tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. Nah, selanjutnya itu ada keakuratan jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar.
Tujuannya mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmatika sudah benar. Selanjutnya ada klasifikasi jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Ini melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada dalam daftar klien telah dicantumkan dalam akun-akun buku besar yang tepat. Nah, selanjutnya itu ada cut-off transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Dalam menguji cut-off atas saldo akun, tujuan auditor adalah menentukan apakah transaksi telah dicatat dalam saldo akun pada periode yang tepat. Saldo akun itu mungkin saja salah saji karena transaksi dicatat menjelang akhir periode akuntansi. Selanjutnya ada hubungan yang rinci saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun, dan sesuai dengan total buku besar. Saldo akun yang dibuat oleh klien didukung oleh rincian pada file induk dan schedule yang dibuat oleh klien. Tujuannya memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Selanjutnya ada nilai-nilai yang dapat direalisasi. Aset yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasikan akan direalisasi. Tujuan ini berkaitan dengan apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Selain eksistensi, sebagian besar aset juga harus dimiliki sebelum dapat dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula utang harus merupakan kewajiban entitas. Hak selalu berkaitan dengan aset dan kewajiban dengan utang. Tujuan ini adalah pedanaan auditor terhadap asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Selanjutnya itu ada tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya. Konsep yang sama yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo juga berlaku untuk tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, bagaimana tujuan audit dipenuhi? Auditor harus memperoleh bukti audit yang mencukupi guna mendukung semua asersi manajemen dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti untuk mendukung beberapa kombinasi yang tepat dari tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap audit. Untuk melakukan hal ini, auditor mengikuti suatu proses audit, yaitu metodologi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menata audit guna memastikan bahwa bukti yang diperoleh sudah mencukupi serta tepat, dan bahwa semua tujuan audit yang disyaratkan sudah ditetapkan dan dipenuhi. Baiklah, sekian video presentasi bab 6 tentang tujuan dan bukti audit.